Dua sejoli ini memadu kasih. Di tengah ladang jagung, tiba-tiba pembunuh muncul dan memukul jatuh Sam. Lia jatuh terduduk. Saat ia bersiap kabur, pembunuh mencekalnya jatuh. Lia pun pingsan. Pembunuh menculik mereka berdua. Mereka disekap di sebuah gudang jelek. Pembunuh mengikat Lia di kursi. Saat itu, ia membuka matanya. Melihat pembunuh mengikatnya dengan sabuk, Lia memohon supaya pembunuh melepasnya. Tapi, pembunuh malah mengikat lehernya. Karena tahu ia akan mati. Saat pembunuh mendekatinya, Lia meludahinya karena kesal. Pembunuh merasa terhina. Ia mengambil jarum besar dan benang jagung, lalu menjahit bibir Lia. Lia tidak mampu bicara lagi, dan hanya bisa melihat pacarnya disiksa pembunuh. Pembunuh mengeluarkan suntikan besar. Saat ia mau menyuntik Sam, Lia menggigit putus benang dan berteriak. Pembunuh berbalik ke arahnya, dan menyuntikkan racun ke tubuhnya. Tak lama, racunnya bereaksi. Lia pun terkulai lemas di kursi. Pembunuh mengambil karung jagung, dan mengarungi kepalanya. Lia pun menjadi orang-orangan sawah. Lalu, pemburu membawanya kembali ke ladang jagung. Mengikatnya di salib, dan memasangnya di ladang untuk menakuti burung. Malamnya, seorang gadis bernama Lea juga tersesat di sini. Saat ia panik, sebuah bayangan hitam muncul. Lea juga diikat di kursi. Ia akan dikorbankan menjadi orang-orangan sawah. Seorang pria gendut membawa silet ke arahnya. Lea menangis ketakutan, tapi ternyata pria itu melepas ikatannya. Lea tidak tahu apa yang terjadi. Pria gendut itu sekarang tampak tampan seperti Tom Cruise. Saat keduanya kabur dari sana, pembunuh datang menyusul. Pria gendut menghunuskan pisaunya, dan menyuruh Lea cepat pergi dari sana. Dari percakapan mereka berdua, Lea sadar kalau pria itu adalah anak pembunuh. Ia sudah muak dengan kelakuan ayahnya, dan memutuskan menyelamatkan Lea. Saat mereka bersiap berkelahi, Lea langsung kabur dari sana. Pria gendut bernapas lega, tapi ia tak menyangka ayahnya akan membunuhnya. Pria gendut jatuh tersungkur bersimbah darah. Benar-benar ayah yang kejam. Lea lari tak tahu arah. Ia masuk ke ladang jagung, dan lari sekuat tenaga. Tiba-tiba, ia mendengar suara orang minta tolong. Lea berhenti karena penasaran, lalu menghampirinya. Saat Lea membuka karungnya, ia kaget bukan kepalang. Ternyata, itu korban sebelumnya. Tapi, tubuhnya sudah dingin dan kaku. Lea cuma bisa lari. Di tengah jalan, ia melihat orang-orangan lagi. Lea nekat menghampirinya. Tapi, tiba-tiba orang-orangan itu lari menyergap Lea, sehingga ia jatuh tersungkur. Itu adalah pembunuh yang menyamar. Pembunuh menangkap Lea. Lea memberontak sekuat tenaga. Lea mencopot karung di kepala pembunuh, lalu menusuk mukanya dengan obeng. Pembunuh berteriak kesakitan. Lea segera menendangnya hingga tersungkur. Tapi, tidak menusuknya lagi. Cuma menendanginya saja, lalu segera pergi dari sana. Ia lari ke dalam ladang. Saat itu, ia mendengar suara minta tolong. Lea pergi ke arah suara itu. Di sana ia melihat orang-orangan hidup. Meski Lea ketakutan, ia memberanikan diri melepas karung. Ada pria yang mulutnya dijahit. Lea adalah gadis baik. Ia memutuskan membantu Sam. Saat Lea melepaskan ikatan Sam, Lea tidak sadar pemburu menyusulnya. Lea jatuh tersungkur. Saat pemburu mau menculiknya, Sam melontarkan sumpah serapah. Pembunuh memukul Sam hingga pingsan. Tapi, Lea sudah kabur. Ia lari secepat mungkin. Di belakangnya, pembunuh mengejar. Lea tak sengaja tersandung batu dan jatuh. Ia pingsan. Saat ia membuka mata, ia melihat mobil di pinggir jalan. Saat Lea ingin mendekati mobil, saat Lea sudah menggapai pintu mobil, pembunuh menangkapnya lagi ke dalam ladang agung. Lea yang malang menjadi orang-orangan sawah. Di sekelilingnya terdapat para korban lain yang menunggu ajalnya tiba.